Om Swastiastu. Baik, di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi sistem pernafasan, di mana dosen pembimbingnya yaitu DRA Ideo Ayu Ketut Surinati, SKAP Nurse MKes. Nah, sebelum itu saya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Igusti Ayu Sintarianti Kirana, Nimade Ayu Regina Cahyanti, Niputu Dita Indahsari, Niputu Angel Verika Wulandari, Niketut Widya Wahyuni yaitu saya sendiri, dan Niputu Indah Dewi Lestari, Niputu Intan Putri Padmayanti. Selanjutnya akan masuk ke materi dari pengertian dari sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi, ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat, sehingga penggunaan energinya dapat digunakan dalam tubuh. Selanjutnya, sistem pernafasan ini terdiri dari sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bagian bawah, di mana sistem pernapasan bagian atas ini terdiri dari rongga hidung atau nasal, kemudian faring dan laring. Kemudian untuk saluran napas bagian bawahnya itu trakea dan pulmo, di mana pulmo itu terdapat bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Lalu organ yang terhubung dengan sistem pernafasan yaitu pertama hidung. Hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. Sinus, rongga yang isinya udara dan berada pada sepanjang sisi hidung. Bagian ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Selanjutnya ada faring dan laring. Faring yaitu menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Laring yaitu melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Baik, organ selanjutnya ada trakea. Trakea sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan penyaring masuknya benda asing. Trakea juga memiliki sejumlah tugas lain, seperti mengontrol suhu udara yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada pulmo. Pulmo atau paru-paru menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, tepatnya pada alveolus. Pada pulmo terdapat bronkus dan alveolus. Baik, kemudian ada bronkus. Jadi bronkus adalah saluran udara utama yang terhubung ke paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung. Kemudian melalui laring dan trakea. Kemudian, udara akan keluar dari bagian trakea yang disebut bronkus. Cabang bronkus menjadi kantung kecil yang disebut bronkiolus yang berakhir dengan kantung udara kecil di paru-paru. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus merupakan suatu struktur anatomi dengan bentuk berongga. Terdapat pada parenkim paru-paru, yang kemudian merupakan ujung dari saluran pernafasan, di mana kedua sisinya menjadi tempat pertukaran udara dan darah. Jadi, kesimpulannya adalah sistem pernafasan terdiri dari sistem pernafasan atas yang terdiri dari hidung, faring, dan laring, serta sistem pernafasan bawah yang terdiri dari trakea dan pulmo, yang terdiri dari bronkus dan bronkiolus dan alveolus. Sistem ini berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia karena merupakan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, demikian presentasi kalau dari kelompok 4 mengenai sistem pernapasan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.